Halo guys, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Regressor Instruction Manual. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya ya guys. Di awal scene diperlihatkan seseorang yang baru saja terbangun. Dia mendengar suara minta tolong dan orang-orang berteriak agar dikeluarkan dari tempat itu. Mereka pun bertanya-tanya di mana ini. Orang yang baru saja terbangun itu pun juga kebingungan dan merasa ini berisik sekali. Sebenarnya kita ada di mana? Mereka seperti terkurung di sebuah tempat, dan terlihat mereka semua yang terlihat panik. Pria tersebut pun melihat sekitar, siapa orang-orang ini, dan dia melihat sebuah tulisan yang bersinar, dan bertanya-tanya tulisan apa ini, dan di mana ini. Di hadapan mereka terdapat seorang wanita yang seperti Dewi ya guys, dan memancarkan sinar yang sangat terang, dan di sisi lain terdapat sesosok monster. Mereka semua yang melihat hal itu pun ketakutan. Apa-apaan monster? Itu, jangan bercanda, tidak mungkin itu monster beneran. Mereka semua berpikir kalau ini adalah prank. Tidak mungkin monster itu beneran ada. Ini pasti palsu. Kenapa mereka melakukan hal ini? Dan pria yang sebelumnya pun berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Padahal tadi aku berada di rumah, dan diperlihatkan waktu sebelumnya. Pria tersebut yang sedang makan bersama dengan keluarganya. Namun dia mendapatkan pesan di dalam HP-nya, dan ada notifikasi muncul, apakah Anda ingin mengikuti permainan ini? Dia pun berpikir apakah ada game terbaru, dan dia pun menekan tombol yes, dan itu adalah ingatan terakhirnya. Setelah itu dia tidak ingat apapun lagi, dan scene kembali ke waktu sekarang. Semua orang berteriak agar dikeluarkan dari tempat tersebut. Cepatlah buka pintu ini. Mereka seperti terkurung di tempat yang sangat sempit. Ada seorang yang mencoba untuk menenangkan mereka semua. Sudah, semuanya. Sepertinya kita semua berada pada situasi yang sama. Apakah kalian mengingat sesuatu? Pria tersebut pun bertanya, "Hei kamu yang di sana, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi saat ini?" Dia pun menjawab, "Aku tidak yakin." Dia berpikir dalam hati, aku bisa menyentuh orang lain. Jadi ini bukanlah mimpi atau halusinasi. Dan juga, tidak ada yang terasa aneh. Jadi sebenarnya di mana tempat ini? Dan diperlihatkan sesosok wanita yang seperti malaikat ya guys. Dan juga monster. Wanita tersebut berkata, "Selamat datang di dunia lain. Pertama-tama saya berterima kasih. Karena kalian semua sudah menerima undangan dari kami." Mereka pun yang mendengarnya sangat terkejut. Dan bertanya-tanya, "Undangan apa yang kau maksud?" Wanita itu menjawab, "Kalian semua terpilih sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia yang berada di ambang kehancuran ini." Mereka pun terlihat marah, dan berkata, "Omong kosong macam apa yang kau katakan? Ini pasti prank, benarkan? Panggil polisi." Namun wanita itu pun berkata, "Semuanya tolong perhatikan apa yang akan saya katakan mulai dari sekarang. Karena ini menyangkut hidup atau matinya kalian, dan tidak semua orang yang berada di sini bisa memasuki dunia kami." Pria tersebut pun sangat terkejut. Hanya orang-orang yang bisa menyelesaikan tutorialnya sajalah yang bisa memasuki dunia kami. Saya ucapkan sekali lagi, hanya mereka yang sudah menyelesaikan tutorial saja yang bisa masuk dunia kami. Dan hanya sebagian dari yang bisa bertahan hidup. Mereka pun terlihat terkejut dan sedih. Dan yang kedua, wilayah kalian tempati saat ini disebut starting point. Kalian bisa menganggap ini sebagai ruangan tunggu. Berbagai persediaan untuk bisa bertahan hidup telah disediakan tempat ini. Di antaranya air, makanan, dan berbagai macam jenis senjata. Dan yang ketiga, kalian semua bisa mendapat berbagai spesial kelas yang ada di dunia ini. Bahkan beberapa orang bisa mendapatkan trait yang khusus untuk mereka saja. Pria tersebut pun berpikir, aku datang ke dunia yang hanya bisa aku temukan di dalam game atau novel. Peringkat akan dibagi menjadi common, rare, heroic, dan legendary. Dan sekarang senjata common rank telah disediakan tempat ini. Pria tersebut pun saat ini akan memilih tombak. Bertahan hiduplah. Dan tiba-tiba kaca yang melindungi mereka hancur. Monster-monster mulai menyerang. Pria tersebut pun sangat terkejut. Dinding ini akan hancur. Dewi berkata, "Kalian semua datang kemari dari berbagai tempat dan memiliki kepribadian yang beragam. Tempat ini sudah dirancang untuk memaksimalkan kepribadian kalian dan membantu perkembangan kalian. Dan kalian akan mengerti apa yang akan saya katakan ketika kalian mengatakan status window." Mereka semua pun langsung menyebutkan status window, dan melihat ada status di hadapannya. Pria tersebut bernama Lee Kyong, umur 25 tahun. Namun dia belum memiliki kelas. Dia pun terkejut, apa-apaan ini.
Status 10. Stamina 11. Dia sepertinya tidak mengetahui ini bagus atau buruk. Melihat sebuah ability, dia pun menekan tombol tersebut. Dia berpikir tentang perkataan Dewi. Sebelumnya, bahkan beberapa orang bisa mendapatkan trait yang khusus untuk mereka saja. Dia pun langsung menekan tombol ability tersebut, dan mendapatkan skill Mind Eye, dan sepertinya itu adalah peringkat heroik. Anda bisa memeriksa status window, dan hidden talent range milik Anda sendiri dan orang lain. Dia pun melihat ke arah orang-orang dan mengintip status window mereka. Terlihat mereka semua yang penasaran dengan status Windows mereka sendiri, dan mengecek semuanya, dan dia pun penasaran dengan status window sendiri. Lalu bagaimana denganku? Apa yang akan tertulis? Dia melihat ke statusnya. Overview. Bakat yang player Lee Qiong memiliki itu adalah yang paling buruk. Seberapa kerasnya Anda mencoba, Anda akan kesulitan untuk bisa berkembang melewati tahap amatiran. Semua status milik Anda itu layak disebut sebagai keputusasaan. Walaupun intelligence dan keberuntungan Anda lumayan tinggi, tapi Anda tidak perlu mencoba mengayunkan pedang atau berbuat apapun, karena hasilnya sudah pasti Anda tidak akan becus melakukannya. Dia pun terlihat sangat putus asa, karena sepertinya dia mendapatkan overview yang sampah. Dia pun berpikir memangnya kau pikir aku akan menyerah begitu saja, dan Dewi kembali berkata, kalau begitu semuanya, semoga kalian beruntung, dan mereka semua pun akan menghadapi para monster yang telah menerobos dinding. Lee Qiong terlihat hanya terdiam. Semua orang berlari ketakutan, namun dia hanya terdiam. Seseorang pun berteriak ke arahnya, bukannya. Kalian melihat status window di hadapan kalian, cepatlah dan ambil senjatanya. Kalian masih berpikir ini hanyalah prank saja. Dia pun mengintip status window milik pria tersebut, dan sangat terkejut karena dia memiliki status yang cukup tinggi. Dia pun tersenyum tipis, dan berpikir kalau dia akan menjadi tamengnya, sepertinya Lee Qiong akan memanfaatkannya. Para monster pun mulai menyerang mereka semua dan salah satu pria telah digigit olehnya, dan hanya bisa meminta tolong, dan Lee Qiong pun berkata, silakan memimpin, aku akan membantumu. Pria tersebut pun berkata, apa kau berniat untuk bertarung? Lee Qiong menjawab, iya, kita tidak bisa pasrah begitu saja, kita harus melakukan sesuatu. Berita tersebut sangat senang, dan berkata sungguh meyakinkan sekali ucapanmu. Kau terlihat sedikit goyah. Ayo pertama-tama kita pergi dari sini. Namun tiba di belakang mereka terdapat seekor monster yang akan menyerang mereka. Mulutnya telah terbuka lebar. Namun monster itu dapat dipukul oleh Lee Qiong. Dia berkata apa yang kau lakukan? Aku pikir kau mengatakan bahwa kita akan bertarung. Cepat hadang mereka. Apa kau ingin mati? Lee Qiong sangat marah dengan pria tersebut, karena dia hampir saja mati dimakan oleh monster tersebut. Cepat lari jika kau tidak ingin mati di sini. Mereka berdua pun kini bersama-sama melarikan diri. Dia berpikir, ini bagus. Aku memiliki perisai dagingku sendiri untuk sekarang. Namun para monster terus bermunculan dan menyerang mereka. Namun Lee Qiong dapat menahan semua serangan monster itu. Ketika dia akan diserang dari belakang, dia diselamatkan oleh pria tersebut. Dia pun terlihat senang. Lee Qiong berpikir dia sedikit berguna, dan berkata terima kasih. Ayo pergi untuk mengambil itemnya. Dia pun mengerti dan berlari bersama untuk menjarah item tersebut. Dan mereka berdua melihat ada pintu keluar. Dan mereka pun terlihat senang. Akhirnya kita berhasil lolos. Namun terdengar suara minta tolong dari belakang. Dia sangat terkejut, karena terdapat seorang pria yang telah ditangkap oleh monster. Dia terus meminta tolong agar diselamatkan. Namun Lee Qiong hanya terdiam. Namun tiba-tiba dia mulai berjalan ke arahnya. Sepertinya dia akan mencoba menyelamatkannya. Tapi dugaan mereka salah. Karena dia hanya mengambil jarahan di tempat tersebut. Itulah apa yang aku incar sejak awal. Dia pun meninggalkan pria tersebut. Dan dimakan oleh monster. Berdua pun mulai berjalan ke arah pintu keluar. Meninggalkan pria itu yang akan disantap oleh para monster. Dia hanya bisa menangis dan terus meminta tolong. Lee Qiong pun hanya bisa meminta maaf dalam hati. Namun dia juga berterima kasih. Berkat dialah, Lee Qiong bisa selamat. Pria tersebut pun bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Lee Qiong berkata apa kau pikir aku akan begini jika aku tahu? Lee Qiong berpikir betapa menyedihkannya untuk seorang pria seukurannya. Dia berkata pertama-tama kita harus mencari tahu tempat seperti apa ini. Apa kau pernah bermain game sebelumnya? Pria tersebut menjawab apakah ada orang di luar sana yang belum pernah bermain game? Status window, title, equipment, dan class.
Tidakkah kau merasa pernah melihat semua ini sebelumnya? Bayangkan kau sekarang berada di dalam game. Apa yang harus kau lakukan? Kau perlu untuk menaikkan levelmu. Kemungkinan itu adalah sebuah sistem di mana kau bisa meningkatkan statusmu jika kau menghabisi monster di sini, dan memperoleh sebuah kelas saat kau terus melawan mereka. Ini mungkin sulit tapi pertama-tama kita harus bertambah kuat. Untungnya kita memiliki sebuah senjata dan sebuah perisai. Kita juga punya air dan persediaan. Jika dibandingkan dengan orang lain, situasi kita lebih baik. Namun mereka berdua tidak menyadari kalau di luar sana terdapat monster yang sangat besar dan sedang mengintip mereka. Dan mereka berdua pun baru menyadarinya, dan sangat terkejut melihat monster itu menatapnya. Monster itu tidak menyerang kami. Kenapa? Dan Li Qiong menggunakan mata batinnya untuk melihat status milik monster tersebut. Dan dalam statusnya menunjukkan bahwa monster peringkat rendah yang memiliki penglihatan buruk dan kecerdasan yang rendah. Dia pun menyuruh temannya agar diam. Dia mulai mengambil tombaknya. Dia pun langsung menancapkan tombak tersebut ke arah mata dari monster itu. Kita bisa menghabisinya. Tenaga agar bisa mengalahkan monster itu. Dan sepertinya dia telah mengalahkan monster tersebut. Dan dia pun telah mendapatkan 1 poin stat strength atau kekuatan. Dia berpikir jika kita menghabisinya, kita akan mendapatkan experience. Seperti dugaanku, Li Qiong pun berkata kepadanya, ingatlah ini baik-baik. Jika aku bisa melakukannya maka kau juga bisa. Bahkan kau bisa lebih baik dariku. Karena pria tersebut mempunyai 30 poin start endurance. Pria tersebut pun baru bertanya siapa namamu, Li Qiong. Berpikir ini dia. Aku akan menghisap MU sampai ke tulang. Maksudnya dia akan manfaatin orang ini sampai mampus ya guys. Dia pun menjawab aku adalah Li Qiong. Dan pria tersebut pun memperkenalkan dirinya. Aku Park Deo. Kita panggil aja Dio ya guys biar gampang. Bisakah aku memanggilmu Qiong? Dia pun menjawab sesukamu saja. Namun tiba-tiba dia merobek sebuah bahan. Dan melakukan sesuatu. Sepertinya itu bisa menjadi sebuah pelindung untuk mereka berdua. Dio pun sangat berterima kasih kepadanya. Terima kasih Hyong. Silakan katakan apa saja yang harus kulakukan mulai sekarang. Dia menjawab ayo kita keluar dari tempat ini dulu. Setelah kita bebas. Ayo keluar karena tidak memiliki kelas. Mereka berdua pun mulai berjalan keluar. Namun mereka berdua sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Terdapat seorang wanita yang berlari ke arahnya. Karena wanita tersebut dikejar oleh beberapa monster yang sangat besar. Dia hanya bisa menangis ketakutan. Li Qiong pun menyuruhnya agar lari. Menyelamatkan diri. Dia berpikir apa-apaan itu. Bagaimana kami bisa menghadapi itu semua? Sebenarnya siapa gadis itu? Dia pun menggunakan kekuatan matanya. Dan melihat status Windows milik wanita tersebut. Dia sangatlah terkejut. Karena magic power milik wanita itu tingkat legendari. Dia hanya terdiam melihat status window milik wanita itu. Dio bertanya mengapa kau hanya berdiri saja di sana Hyong. Dia masih saja terkejut. Dan berpikir dia memiliki magic power peringkat legendari. Ini benar. Benar sangat bagus. Sepertinya dia ingin memanfaatkannya ya guys. Dan mereka berdua pun kini akan menyelamatkan wanita tersebut. Dia menyuruh Dio agar menyelamatkannya. Dia pun bertanya, apakah kita bakal menang melawan mereka semua? Namun wanita itu terus berlari ke arahnya agar diselamatkan. Mereka berdua terlihat bersembunyi, dan menyuruh wanita itu agar berlari ke arah sini. Mereka bertiga kini bersembunyi bersama, dan melihat ke arah monster itu. Namun tiba-tiba monster itu menyerangnya, dan ditahan oleh Dio menggunakan tameng miliknya. Mereka kini akan menghadapi monster itu bersama-sama. Li Qiong melompat dan melancarkan serangannya ke arah monster itu. Akhirnya monster tersebut dapat dihabisi. Semakin banyak monster berdatangan ke arah kita, namun tiba-tiba dia sangat terkejut. Di belakangnya telah terdapat monster yang siap akan menyerangnya. Namun dia diselamatkan oleh seseorang yang langsung menebas monster itu dengan sangat mudahnya. Pria itu menyerang monster tersebut hanya sekali tebas, yang membuat Li Qiong sangatlah terkejut. Dan bertanya-tanya apa yang barusan terjadi, dan terlihat seorang yang cukup tampan menghampirinya. Li Qiong pun bertanya-tanya dari mana dia datang. Dia pun menggunakan skill matanya. Muncul notifikasi sekarang mengkonfirmasi talent dan batasan growth player Kim Hyong Sung. Start yang dimilikinya sangat tinggi. Dia pun sangat terkejut apa-apaan ini. Regresor yang menjelajahi waktu. Ini benar-benar luar biasa. Sulit dipercaya bahkan setelah melihat statusnya secara langsung. Potensi dari Strange, Dexterity, dan staminanya tidak dapat diperhitungkan dengan akurat.
Dibandingkan player Lee Qiong, status miliknya jauh berbeda dibandingkan kalian berdua. Dapat berbincang dengan pria ini saja itu suatu kehormatan besar. Dari status keberuntungannya saja sangat tinggi. Dia benar-benar hanya terdiam melihat status milik Kim Hyun Sung. Ini mustahil. Kim berkata kau sepertinya cukup terbiasa bertarung. Dia bagaimana? Dia berkata ini Lee Qiong. Kayaknya kau lebih jago bertarung. Dibandingkan kami. Bukankah kau dengan sekali tebasan menghabisi mereka semua? Dan Lee Qiong diam-diam mencoba melihat trait miliknya, dan mendapati dia adalah swordmanship expert, peringkat legendari, memberikan semua kelebihan tindakan yang berhubungan dengan pedang. Attack power meningkat berbanding lurus dengan seberapa lama pedang diayunkan. Dia benar-benar sangat iri. Ini terlalu mengagumkan. Aku sangat iri sekali kepadanya. Namun terlihat Kim yang tersenyum ke arahnya. Lee Qiong pun berpikir dalam hati apa-apaan ini, kenapa dia memasang ekspresi begitu, apa dia sadar aku mengintip trait miliknya, tapi untuk sekarang, dia pun memperkenalkan dirinya, namaku Lee Qiong, tadi kamu bilang namamu Kim Hyun Sung, benarkan, terima kasih banyak sudah membantu kami, Lee Qiong berpikir aku akan bertindak seramah mungkin yang aku bisa, apa kamu sendirian, kamu pasti kerepotan, Kim menjawab, untuk sekarang, aku sedang mengumpulkan mereka yang selamat, sudah kupersiapkan markas. Untuk mereka di tempat yang aman juga. Lee Qiong pun berkata, tunggu, berapa banyak yang kau kumpulkan? Dia pun menjawab kira-kira 30 orang. Untuk yang siap bertarung. Sejujurnya, aku senang kalau kau bergabung dengan kami, Dio dan Qiong. Lee Qiong berpikir, orang ini adalah sang regresor of Altanus. Orang ini paham cara menguasai tempat ini. Dia bahkan kemungkinan mengetahui kebenaran dunia ini. Tidak alasan untuk tidak membangun hubungan baik dengan orang ini. Dia pun menjawab baiklah. Aku akan bergabung. Dio pun mencoba bertanya. Kamu mendapatkan kelas apa? Kim menjawab aku adalah swordman. Namun Lee Qiong melihat ke arah wanita yang sebelumnya. Dia masih tertunduk dan menangis di pojokan. Dia mencoba mengulurkan tangannya kenapa kamu tidak berdiri. Kami datang untuk membantumu. Wanita itu pun berterima kasih kepadanya namun Kim yang melihat wanita tersebut terkejut. Dan wanita itu memperkenalkan dirinya nama saya Haiyan. Kim berkata, senang bertemu denganmu, aku Kim Hyun Sung. Lee Qiong pun terkejut kenapa dia sangat senang melihat wanita ini. Tapi Haiyan langsung memeluk Lee Qiong dia sepertinya takut kepada Kim. Dan Kim berkata apakah kau terluka? Dia pun menjawab tidak. Lalu apakah tidak apa-apa kalau aku memanggilmu Haiyan? Aku ingin Haiyan langsung memberitahu aku kalau ada sesuatu yang mengganggumu. Namun Haiyan berkata aku tidak apa-apa kok. Aku benar-benar tidak apa-apa. Dia malah terlihat ketakutan dengan melihat Kim. Lee Qiong berpikir, pria ini telah melihat perempuan tersebut. Pria itu adalah sosok terkuat yang sudah melihat akhir dunia ini. Kalau dia merubah aliran waktu dengan tujuan merubah masa depan. Kalau begitu dia akan mencari apapun yang menguntungkan dirinya dari awal. Dan tentu saja, manusia juga termasuk dalam listnya. Haiyan pun terus memeluk tangan Lee Qiong dengan erat. Dia berkata ini memang agak terlambat. Tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Lee Qiong berkata sama-sama, yang membuat Haiyan pun terlihat malu. Lee Qiong berpikir Haiyan adalah gadis dengan potensi luar biasa sebagai penyihir yang terpendam. Kim Hyun Sung veteran yang sedang dalam regresi keduanya. Kalian berdua adalah harta. Dia pun hanya tertawa tipis. Ayo bersama-sama sampai akhir. Kalian berdua. Dia pun sepertinya akan memanfaatkan mereka semua, agar dia dapat naik ke puncak. Dan kemudian terlihat mereka semua yang baru saja sampai di sebuah tempat. Ini terlihat seperti tempat berkumpulnya orang-orang. Dio merasa ini sangat luar biasa. Keren sekali. Bagaimana kau bisa menemukan tempat sebagus ini? Dia pun menjawab tidak sengaja. Namun Lee Qiong berpikir dia pasti sebenarnya sudah tahu. Tiba-tiba seseorang wanita datang menghampiri Hyun Sung dan memanggilnya Opa. Selamat datang Opa. Sepertinya kamu kali ini membawa teman baru ya? Dan wanita tersebut bernama Jie. Lee Qiong pun bertanya-tanya siapa dia kenapa dia ramah sekali. Wanita tersebut berkata aku khawatir karena kau belum juga pulang. Tapi siapa orang-orang ini? Hyun Sung menjawab. Mereka ini orang-orang yang akan tinggal dengan kita di dalam shelter selama beberapa waktu ke depan. Lee Qiong pun sepertinya melihat status milik Jie. Dia pun sedikit terkejut. Karena dia ternyata berumur 29 tahun. Sedangkan Hyun Sung baru berumur 22 tahun. Tapi kenapa dia menyebut Hyun Sung Opa? Mari kita lihat. Status yang dia miliki, dan ternyata skillnya sampah, dan di sana tertulis selamat pemain Lee Qiong.
Anda akhirnya bertemu dengan pasangan hidup Anda. Anda memiliki potensi untuk menjadi pasangan yang hebat, status yang kalian miliki cukup rendah, dan potensi untuk menemukan bakat terpendam juga sangat kecil. Sangat tidak direkomendasikan untuk dirinya menggunakan sword atau staff. Tetapi lain cerita lagi kalau dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena bergantung pada talentnya. Lee Ki-yong sangatlah kesal dan marah. Pasangan yang baik katamu. Orang idiot mana yang buat rating keseluruhan seperti ini juga? Dia pun hanya melihat mereka berdua. Terlihat Jihe yang bertanya kepada Dio siapa namamu. Dia pun menjawab namaku adalah Dio. Orang yang di sana adalah Kak Lee Ki-yong. Dan orang di sampingnya adalah Haiyan. Dia masih saja memeluk Lee Ki-yong ya guys. Namun Jihe menatap tajam mereka berdua. Dan menunjukkan wajah yang tidak senang. Dia merasa kalau Dio lumayan juga. Berdasarkan besar tubuhnya dan equipment yang digunakan. Dibandingkan dengan dia si pincang Jun Haiyan. Cowok yang menolong dia. Pasti lemah makanya pincang. Apakah kamu seorang tanker Kak Dio? Aku yakin kau pasti sudah menangkap banyak monster ya. Dia pun menjawab iya benar aku sudah tangkap beberapa. Ini juga berkat Lee Ki-yong yang ada di sana. Kalau bukan karena dia, sudah pasti aku dalam masalah besar. Wanita tersebut pun akhirnya mengerti. Oh jadi begitu ya. Baiklah kalau begitu. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Izinkan aku untuk mengarahkan kalian pada tempat peristirahatan. Ruang tamunya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi Haiyan silakan ikuti aku ya. Aku harap kita bisa berteman baik Lee Ki-yong. Dia pun menunjukkan wajah senangnya seperti menggoda. Namun Lee Ki-yong menyadari, perempuan ini, dia tipe orang yang sama dengan diriku. Sepertinya dia hanya ingin berteman dengan yang kuat saja ya guys. Sama seperti Lee Ki-yong, dan terlihat di sana terdapat banyak orang yang sedang beristirahat. Mereka merasa kalau pahlawannya sudah ada di sini. Mulai sekarang kita akan jauh lebih aman. Tempat ini sepertinya terlihat aman untuk orang seperti mereka, dan bukan bagiku. Sepertinya aku akan berakhir jadi pelindung berjalan, dan diperlihatkan keesokan harinya, mereka yang sepertinya telah tertidur. Namun saat itu mereka dibangunkan oleh Hyun Sung. Apakah tidurmu nyenyak? Dio pun langsung bangun. Ia nyenyak sekali. Ini semua berkat dirimu. Lee Ki-yong pun berkata, aku memperhatikannya kemarin kalau di sini tidak banyak orang yang mampu secara fisik untuk bertarung. Maaf kalau aku terlalu nyelekit. Tapi bagaimana penjagaan tempat ini? Dia pun menjawab sejujurnya keadaannya juga tidak terlalu baik sekarang. Semua jatah makanan dan air sudah hampir habis. Dan juga kita masih kekurangan manpower. Kita harus mengurus 30 orang tambahan. Bahkan bisa lebih. Lee Ki-yong berkata Hyun Sung. Semua jatah makanan yang kita dapatkan akan segera habis. Dan sekarang untuk melawan musuh juga sudah semakin sulit. Kita mengumpulkan banyak beban daripada yang seharusnya. Namun Hyun Sung menjawab, mereka bukanlah beban. Tapi Lee Ki-yong menganggap mereka beban. Aku tidak mau jadi sukar lawan. Dio pun bertanya, apakah kamu berpikir untuk pergi sekarang? Namun dia menjawab bukan begitu maksudku. Aku cuma mau bilang kalau kita terlalu lama luntang-lantung di sini. Tidak ada manfaatnya juga. Tapi kita masih bisa bertarung denganmu dan menolongmu. Termasuk orang ini juga. Hyun Sung pun berterima kasih. Lee Ki-yong berkata aku sudah paham maksud dari kemauanmu Hyun Sung. Aku yakin kalian semua ingin bertahan hidup dan pergi dari sini bersama-sama. Aku berempati dan memahami pemikiranmu, Hyun Sung. Tapi aku tidak bisa jadi sepertimu. Kepribadianku tidak bisa untuk mengorbankan diriku sendiri. Dan bekerja secara kooperatif dalam tim. Kau bahkan bisa menyebutku orang egois. Hyun Sung berkata tidak. Aku sebenarnya paham. Aku yakin kamu punya sesuatu yang kau mau. Lee Ki-yong pun tertawa tipis. Dan berkata dalam hati aku jadi penasaran apakah dia akan memintaku untuk mengorbankan diriku sendiri untuk kebaikan yang lebih besar seperti sifatnya. Arbiter berhati bersih yang miliki. Arbiter itu sejenis orang yang disegani ya guys. Tapi sepertinya dia paham dengan mauku ya. Baiklah sebenarnya begini. Tentang rencana yang kau rancang. Hyun Sung. Kami ingin jadi bagian dari mereka. Aku tidak bisa membiarkanmu meminum semua madunya sendirian. Dalam rencana masa depan Hyun Sung, kami ingin disertakan juga. Dia pun benar-benar sangat terkejut mendengar perkataan dari Lee Ki-yong. Dia pun berkata jadi kamu sudah tahu. Notifikasi aneh di titik awal mengatakan bahwa ada dua pilihan. Hanya beberapa orang terpilih yang telah menaklukkan tutorial yang bisa pergi ke benua. Aku akan memberitahumu lagi. Kualifikasi untuk pergi ke benua adalah bertahan hidup, menyerang dan bertahan hidup. Namun menurutku, memilih bertahan hidup itu tidak mungkin.
dicapai. Namun itu akan berhasil jika beberapa orang memonopoli sebagian besar sumber daya. Jadi, jika tujuanmu adalah bertahan hidup dan bukan menyerang, maka kita seharusnya mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang tidak pandai bertarung. Bahkan jika mereka tidak dimakan oleh monster, pada akhirnya mereka akan mati kelaparan. Bukankah ini sesuatu yang bisa disimpulkan oleh siapapun? Ucap Lee Kyong. Hyun Sung pun berkata, aku sangat mengerti apa yang kamu katakan. Kalau begitu mari kita bekerja sama dengan baik, dan mereka berdua pun akan bersalaman ya guys. Lee Kyong berpikir dalam hati, sebenarnya aku hanya ingin pergi denganmu karena kamu seorang regresor. Orang ini, cara dia menatapku berubah. Dia sadar aku tidak sekuat itu. Tapi mungkin dia berpikir kalau aku mungkin saja berguna. Contohnya, seperti tipe seorang analis atau administrator. Dan terlihat di sana terdapat banyak monster yang berkeliaran. Dan dia menyerang mereka dari belakang. Dan menahan monster tersebut. Langsung datang untuk membantu, dan langsung menebas monster tersebut. Dia menghabisi semua monster itu. Lee Kyong hanya menatapnya dari jauh, dan berpikir sungguh mata batin tidak bisa berbohong. Dia benar-benar kuat. Hyun Sung berkata aku rasa masih ada beberapa lagi di depan. Aku akan menghalangi mereka untuk sementara waktu. Jadi kalian berdua. Lee Kyong pun menjawab mengerti. Dio pergi kumpulkan makanan. Dia berkata, aku sudah mendapatkan Hyong, setidaknya tidak ada banyak monster di dekat titik awal seperti yang kupikirkan. Mengingat ada segerombolan di awal, Lee Kyong pun menjawab itu mungkin karena dia sudah menyingkirkan beberapa di sekitar sini. Dio berkata apa kau berbicara tentang Kim Hyong Sung? Apakah Hyong itu ahli pedang atau semacamnya? Dia menjawab aku juga tidak tahu. Aku rasa dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang mirip dengan itu. Atau bisa juga karena dia sudah menerima efek dari kelasnya. Dia pun merasa frustasi. Oh jadi begitu ya, kelas. Namun Lee Kyong berkata jangan terlalu khawatir. Itu akan segera terbuka untuk kita juga. Bagaimanapun, kamu sangat membantu. Jujur, aku membantu seperti apa? Itu semua pekerjaan orang itu atau Hyong Sung ya guys. Lee Kyong pun berkata itu tidak benar. Jika bukan karenamu, akan sulit bahkan untuk sampai ke sini. Dan dia pun langsung menunjukkan wajah kagumnya dan terharu. Namun tiba-tiba sesuatu bersinar dari notifikasi sistem. Ternyata kelasnya telah terbuka. Dia sangat terkejut. Beberapa kelas untuk Anda telah terbuka. Jika Anda menekan salah satu kelas, Anda akan dapat melihat deskripsi secara terperinci dari kelas tersebut. Di antaranya Warrior, Archer, Magician dan juga Commander. Dia pun terlihat senang. Bagus. Ternyata lebih cepat dari yang aku kira. Dia pun bertanya-tanya tentang Commander apa itu. Dia melihat ke arah warrior. Seorang warrior yang bisa bertarung di garis depan sangat penting untuk sebuah party. Meskipun efisiensinya tidak besar, Anda dapat beradaptasi dengan pedang, perisai, tombak, kampak, atau senjata jarak dekat lainnya dengan cepat. Nanti Anda dapat membuka kelas lain seperti Barbarian, Knight, Paladin, Cavalry, atau Mercenary. Endurance, Stamina, Strength semua meningkat sebesar 1 poin. Kemudian Archer, seorang pemanah yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Dexterity akan meningkat 3 poin. Kemudian Magician, kelas jarak jauh menggunakan sihir. Magic Power meningkat 3 poin. Archer adalah kelas yang bagus untuk yang bersantai. Magician akan meningkatkan sihirku. Tapi aku tidak tahu berapa banyak poin yang aku punya. Namun Commander merupakan kelas dengan sedikit atau tanpa kemampuan bertarung. Daripada berdiri di garis depan pertempuran, kelas ini lebih memahami situasi dan memberi perintah dari belakang. Jarak pandang mereka sedikit lebih luas. Tidak diketahui tentang kelas ini akan berevolusi menjadi kelas apa. Intelijen akan meningkat 1 poin. Dia pun berpikir apa yang dimaksud dengan jarak pandangku akan menjadi lebih luas. Dan tiba-tiba Kim datang dan berkata, sepertinya kamu sudah membuka beberapa kelas. Dia pun berkata oh ternyata kau. Iya untuk sekarang ada Warrior, Archer dan Magician untuk common grade. Dan Commander untuk grade langka juga muncul. Kim pun berkata Commander, aku pikir itu mungkin saja kelas yang bagus. Apa sebenarnya itu kartu jebakan? Dia pun terlihat kebingungan. Dia berkata aku tidak tahu kenapa. Tapi aku merasa menjadi Commander itu cocok untukmu. Aku tidak pernah membicarakannya. Tapi, bukankah kau benar-benar tipe Commander? Jika Hyongni memimpin, kita pasti akan menang. Coba bayangkan kamu ada di belakang dengan keren dan hanya melambaikan tangan. Dia benar-benar sangat kagum. Namun Lee Kyong berpikir dalam hati,
Sejujurnya aku lebih bisa disebut penipu daripada commander. Aku tidak tahu apapun tentang strategi. Namun Kim berkata, tidak banyak yang bisa kamu dapatkan dari itu. Kelas lain meningkatkan stat milikmu sebesar 3 dari awal. Berpikir apa dia mencoba untuk menghentikanku. Namun sepertinya Dio terus memaksa agar dia memilih commander. Kau sangat cocok. Kim pun berkata, aku rasa menjadi archer juga tidak buruk bagimu. Dia menjawab, aku bilang padamu Hyung adalah commander. Tolong pimpin aku. Kim menjawab, jika kamu bisa memberikan dukungan jarak jauh, itu akan sangat membantu. Namun dia masih terus bersikeras agar dia memilih commander. Akan menunjukkan kualitas milik Hyung Nim. Kim menyuruhnya agar memilih archer, tapi Dio menyuruh agar commander. Dia terlihat kebingungan dengan pilihan tersebut, dan mereka berdua masih saja ribut-ribut tentang pilihannya, yang akan bertarung ya guys. Namun Lee Kyung tertawa tipis, dan bingung apa yang harus aku lakukan. Aku menjadi lebih pusing karena mereka berdua. Tapi benar, ini akan menjadi yang terbaik, dan dia pun memilih salah satu kelas, dan tiba-tiba tubuhnya bersinar. Mereka berdua pun terkejut. Apakah berhasil? Apa yang kau pilih, commander atau archer? Mana yang kamu pilih? Mereka berdua sangat penasaran. Dan dia pun menjawab, aku memilih magician. Dia pun langsung menunjukkan wajah yang sangat tidak terima. Kamu bukan commander, itu tidak masuk akal. Kim berkata, kalau boleh tahu kenapa kamu memilih menjadi magician? Dia menjawab, itu sih cuman intuisiku saja kok. Namun dalam hati berpikir, dia pasti sedih karena aku bukan seorang archer. Sebenarnya sih ada alasan kenapa aku tidak memilih itu. Archer itu tidak cocok karena aku tidak begitu bisa menggunakan tubuhku sendiri dengan optimal. Walaupun kelas commander itu sangat menarik, tapi status yang bisa kudapatkan hanyalah satu saja. Tapi kalau dibandingkan dengan magician, tidak ada salahnya menaikkan stat intelligence yang sudah tinggi milikku ini. Selain itu, stat mana milikku juga ikut naik. Berhubung aku tidak memiliki makna sama sekali, menaikkan 3 stat itu sangat menguntungkan bagiku. Dia mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan pengetahuan dasar tentang sihir. Stat mana telah meningkat sebanyak 3, karena efek dari kelas Anda. Dan dia pun mendapatkan pengetahuan yang cukup banyak tentang sihir. Dia pun bertanya-tanya, ada pengetahuan baru yang mengisi kepalaku. Satu demi satu, bagaikan membangun menara dengan mana. Baiklah kalau begitu. Dia pun membuka status Windows-nya. Namun sepertinya di sana kelasnya masih tidak ada kelas, dan statnya meningkat sedikit. Overview, lumayan. Tapi tetap saja yang paling buruk. Akan tetapi Anda mendapatkan tepuk tangan dari kami karena ada perubahan yang signifikan. Karena Anda setidaknya sudah mendapatkan kelas. Ini karena Anda akan sulit merasakan warna dengan bakat player Lee Kyung. Anda saat ini beruntung bisa menaikkan mana Anda sebanyak 3 poin. Akan tetapi, kalau bisa Anda jangan terlalu berharap akan berkembang menjadi magician, karena nanti kekecewaan Anda akan sama besarnya dengan harapan Anda. Sistem miliknya benar-benar ngejek terus ya guys. Namun dia bersyukur, tetap saja bukan yang terburuk, karena ini langsung akan berguna bagiku. Ngomong-ngomong Dio, kamu sudah memilih kelas ya? Dia masih saja frustasi guys karena dia tidak memilih commander. Dia pun menjawab, sejujurnya, aku diberikan pilihan antara menjadi shieldman atau priest. Masalahnya aku tidak tahu yang mana yang harus aku pilih. Mereka berdua pun langsung menyarankan agar memilih shieldman. Mereka berdua terus menyarankan hal itu. Dan akhirnya dia memilihnya. Lee Kyung bertanya, apakah kamu sudah memilihnya? Dia menjawab, seperti yang kakak katakan. Mulai dari sekarang aku ini adalah shieldman. Lee Kyung berkata, baiklah. Pilihanmu tepat. Dia berpikir dalam hati, sudah resmi punya tameng. Akhirnya aku sudah resmi punya tameng berjalan. Kim pun berkata, selamat kepada kalian berdua. Kalau begitu ayo sekarang kita pulang. Sebelum itu, bagaimana cara kita membagi makanannya? Lee Kyung berkata, 2 kantong saja sudah cukup bagi kami. Kim pun seperti tidak enak. Namun Lee Kyung berkata, ya ampun. Sudah kubilangkan tidak apa-apa. Sekarang beri mereka makanan. Dia pun membawa seluruh makanan itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan diperlihatkan perkemahan survivor. Banyak orang-orang yang telah menunggu mereka. Dan terlihat mereka sepertinya telah kelaparan. Seseorang wanita berkata, kenapa Kim Hyung Sung belum datang juga? Aku sangat kelaparan. Jie berkata, sebentar lagi juga dia datang. Tunggu sebentar lagi. Wanita tersebut pun berkata, oh begitu ya. Aku harap dia bisa datang lebih cepat lagi. Jie menawarkan makanan yang telah dimakannya. Apa kau mau ini? Tapi ini bekas yang aku makan.
Tapi sepertinya dia tidak peduli dan akan memi makanan itu. Terlihat terdapat pria yang sangat kelaparan. Dia benar-benar sudah tidak bisa berjalan ya guys. Dan akhirnya membagi makanan tersebut. Tapi sepertinya dia terlihat kejam. Dan melemparkan makanan tersebut kepada pria itu. Jie senang karena pria tersebut makan dengan lahap sekali. Padahal makanan itu telah dilemparkannya. Tiba-tiba mereka bertiga pun telah tiba di perkemahan. Mereka bertiga disambut oleh beberapa orang. Akhirnya kakak telah datang. Mereka menawarkan agar membawakan barang bawaannya. Baiklah aku serahkan ini kepadamu. Aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Ternyata Kim akan ya guys. Seorang pria mendekati Li Qiong. Dan berkata apakah mau ku bawakan juga bawaanmu. Namun dia langsung mengabaikannya dan pergi-pergi itu saja. Dia berkata jangan-jangan kamu benar-benar tidak mau berbagi dengan mereka semua. Dia menjawab sudah kubilang kalau kita ini bukanlah petugas bansos. Dio menjawab iya juga sih. Tapi bukannya reputasi kita akan menjadi buruk. Li Qiong berkata, kasih tahu kepada mereka semua. Kalau mau makan ikut berjuang. Mungkin Kim mengajak kita kemari untuk memotivasi yang lain juga. Dan terlihat Jie yang membagikan makanannya kepada para survivor lain. Dia seperti seorang malaikat pembantu ya guys. Li Qiong memandanginya. Kalau dipikir-pikir dialah yang bertanggung jawab kepada semua yang ada di sini. Ketika Kim sedang tidak ada. Dan melakukan apapun yang dia mau. Tipe orang yang tunduk sama yang berkuasa dan menindas yang lemah. Intinya ketika Kim sedang tidak ada dialah rajanya. Mereka pun terlihat sangat senang karena diberi makanan. Namun terlihat seseorang yang sedang mengangkat batu. Dia bersama dengan seorang anak kecil yang juga mengangkat batu tersebut. Seorang pria berkata ya ampun cepatlah. Kamu mau tanggung jawab kalau monsternya akan menyerang lagi. Dan kau Hayan kenapa kau lamban sekali. Ya ampun lama-lama kau membuatku kesal. Ternyata itu adalah Hayan ya guys bukan anak kecil. Mereka terlihat lemah. Dan terus disuruh-suruh oleh seorang pria. Kalau kalian tidak bekerja sesuai target hari ini, kalian akan mengerti akibatnya. Namun Li Qiong tertawa tipis dan berkata sepertinya aku paham. Bagaimana Hayan diperlakukan di sini. Dia pun berkata kepada Dio, kamu masih ingat dengan Hayan? Wanita yang kemarin kita bantu. Dia menjawab iya bukannya dia ini cewek yang kakak bantu kemarin. Li Qiong menyuruh agar memberikan bawaannya kepadanya, dan jaga baik-baik dia. Dia sangat terkejut dan bertanya-tanya. Baiklah, tapi kenapa kakak tiba-tiba seperti ini? Dia pun langsung menyadari sesuatu. Apakah kamu menyukainya? Tenang saja, kalau masalah itu serahkan saja kepadaku. Terlihat sepertinya Hayan telah kelelahan dan kesepian. Hanya mereka berdua yang mau membantunya. Dan sepertinya ini adalah rencana dari Li Qiong. Kamu pasti akan merasa sangat berterima kasih ketika seseorang membantumu, ketika kamu sedang lemah dan tidak berdaya. Kami ini bisa diandalkan. Ini semua rencana Li Qiong agar dia menjadi temannya. Dio pun menghampirinya. Tapi sepertinya dia telah dibantu oleh seorang pria berkacamata, yang menawarkan roti miliknya. Li Qiong terlihat tidak senang. Siapa orang berkacamata itu? Dan terlihat Li Qiong yang terlihat marah dan kesal. Siapa orang ini? Beraninya dia menyentuh harta karun berhargaku. Kurasa itu cukup jelas. Itu cukup jelas kenapa seorang bersikap baik ke orang lain begitu. Padahal makanan untuk dirinya sendiri saja pas-pasan. Pasti gara-gara itu dia melakukan hal itu. Dio pun berkata, kakak bagaimana ini? Namun Li menyuruhnya agar tetap melakukan saja. Dia pun menuruti perkataan dari Li dan berjalan ke arahnya. Terlihat pria itu yang berkata kepada Hayan. Kamu tahu kan aku dekat banget sama Jie. Aku ambil ini tadi. Hayan pun berkata oh begitu. Pria tersebut memberikan rotinya. Namun sepertinya Hayan ingin menolaknya dan tidak enak. Aku tidak apa-apa kok. Tapi pria itu terus berkata. Jangan khawatir. Ambil saja ini. Aku yakin situasinya berat bagimu. Dia pun akhirnya mau menerima roti tersebut. Kalau begitu terima kasih orang baik. Dan dia pun langsung memakan roti tersebut. Namun sepertinya Hayan berpikir tentang Li Qiong dan juga Dio. Kalau saja bukan mereka berdua, aku pasti sudah tidak ada di dunia ini. Dia pun membayangkan pertemuan pertama mereka. Dia berbunga-bunga melihat Li Qiong. Sepertinya dia sudah jatuh cinta ya guys. Sekarang kupikir lagi dia sedang apa ya sekarang. Dan tiba-tiba pria tersebut berkata, pokoknya Hayan, kalau nggak masalah bagimu aku ingin dekat denganmu. Dia pun menjawab, kayaknya dia pengen jadi teman dekatku. Dan dia berkata aku juga mau jadi temanmu. Namun tiba-tiba pria tersebut memegang tangannya dan menunjukkan wajah mesumnya ya guys.
Dia memaksa Haiyan, dan memegang tangannya. Haiyan terlihat tidak nyaman. Tolong lepaskan aku. Kenapa kau tiba-tiba melakukan ini? Tolong hentikan. Tapi pria tersebut berkata, apakah kau benar-benar tidak mengerti lagi berada di situasi seperti apa? Dia menunjukkan sifat aslinya ya guys. Jung Haiyan, kau kira aku melakukan kegiatan amal untukmu? Dia pun terlihat ketakutan. Seharusnya kau tahu bagaimana cara membalas budimu. Haiyan menjawab apa? Maksudmu? Berkata apa aku harus bilang keras-keras padamu? Kalau aku mau punya waktu yang mudah mulai sekarang, sebaiknya kau bersikap baik kepadaku. Dia menarik tangan Haiyan dengan keras. Apakah kau masih belum mengerti situasinya juga? Haiyan pun berkata, tolong jangan lakukan ini padaku. Tapi tiba-tiba Dio datang. Woi broski, kalau nggak mau tanganmu hancur. Cepat lepaskan dia. Pria tersebut pun terlihat sangat marah. Memangnya kau siapa? Namun tiba-tiba dia mengayunkan tangannya dan langsung menyerangnya. Aku adalah Dio. Dia pun terlihat sangat kesakitan. Dasar pengecut. Aku tidak ngehancurin apa-apa. Jadi berhenti bertingkah lemah. Dia pun langsung ditarik oleh Dio, dan langsung melemparkannya. Semua orang melihat ke arahnya, ke arah kejadian tersebut, dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun terlihat Liong yang hanya santai dan memakan roti miliknya. Pria tersebut benar-benar ketakutan. Bahkan keluar darah pun dia sangat histeris. Semua orang melihat ke arahnya. Dio berkata, orang lain bisa mengira kalau kau itu bayi. Berhenti menangis. Aku bahkan tidak memukulmu sekuat itu. Seriusan deh, kau berisik sekali. Apa kau mau dihajar sampai tidak bisa nangis lagi? Namun dia dihentikan oleh Haiyan, dan berkata aku tidak apa-apa sekarang. Jadi tolong hentikan, kalau begini semuanya akan menjadi kacau. Tiba-tiba Jie datang dan menghentikan mereka. Dia berkata kepada pria berkacamata itu, apa yang barusan kau lakukan? Apa kau tidak apa-apa? Jie berkata kepada Dio, kekerasan dilarang di sini. Namun Dio berkata orang itu seenaknya memegang tangan Haiyan dan melecehkan dia. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Itulah kenapa aku mengusirnya jauh dari Haiyan. Jie berkata kepada pria tersebut, apa yang dikatakan Dio benar. Namun pria tersebut mengelak, aku tidak melakukan hal itu. Aku mengerti kalau aku memegang tangan Haiyan itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Tapi aku tidak sengaja pegang tangannya. Dio pun sangatlah marah. Kau itu benar-benar tahu bagaimana cara ngomongnya. Kau berbicara omong kosong. Namun Jie kembali bertanya kepada pria itu, bisakah kau ulangi yang kau katakan barusan? Pria itu menjawab aku cuma bilang ke Haiyan, kalau aku pengen dekat dengannya, dan dia merespon dengan positif. Tapi aku pasti salah paham terhadapnya. Jie berkata Haiyan, jangan cuma berdiri doang dan ngomong yang jelas. Apa yang pria ini katakan apakah itu benar? Haiyan pun menjawab, namun dia terlihat terbata-bata, tapi orang sekitar mengejeknya, dan menganggap kalau Haiyan bertingkah seperti wanita yang kesusahan. Ketika keadaan lagi sulit gini, dia pun berpikir kenapa semua orang melihatku seperti itu. Aku tidak salah apa-apa. Tempat ini sama seperti bumi. Nggak ada satupun yang ada di sisiku. Bahkan keluarganya juga meninggalkannya. Dia pun sangat sedih dan menangis. Dan menjawab yang dia katakan barusan itu benar. Tapi setelah itu dia memegang tanganku secara paksa. Dan bilang hal-hal seperti, kalau aku ingin punya waktu yang mudah di sini, aku jadi takut. Jie berkata aku nggak ngerti kau ngomong apa. Jadi pada akhirnya benar kalau pria ini bilang, dia ingin dekat denganmu, dan bahwa kau setuju dengan itu. Haiyan pun berkata itu benar sih. Tapi, tadinya aku tidak tahu kalau itu artinya seperti itu. Mungkin mantap-mantap ya guys. Maafkan aku. Jie berkata memangnya kau bocah. Kau kira menangis bisa menyelesaikan masalah. Kau juga opa Dio. Aku berterima kasih kau membantu cewek yang kau kira sedang dalam bahaya. Tapi seharusnya kau tidak bertindak sebelum benar-benar memahami situasinya. Aku pikir, kalau agak terburu-buru di sini, di situasi di mana tidak ada kepastian siapa korban dan pelakunya, Haiyan pun meminta maaf. Jie berkata meminta maaf tak akan menyelesaikan apapun. Maksudku, kalau meminta maaf kepadaku, minta maaflah dengan benar kepada korban yang sesungguhnya. Ternyata dia membela si pria berkacamata tersebut ya guys. Haiyan pun terlihat tidak mau. Jie berkata, ngapain kau hanya diam di situ? Cepat berlutut dan meminta maaf kepadanya. Dia pun terlihat gemetaran dan sulit untuk meminta maaf. Namun tiba-tiba Li Qiong datang dan berkata, ada apa ini?
Dia terlihat seperti pahlawan kesiangan ya guys. Mungkin ini tujuannya agar Haiyan benar-benar mau berteman dengannya. Dia pun berkata jujur aku tidak pernah mengharapkan begitu banyak masalah. Itu benar-benar bukan urusanku. Apakah terjadi sesuatu di antara mereka berdua atau tidak? Yang terpenting sekarang adalah Jung Haiyan dalam masalah. Aku harus menyelamatkannya. Jihye berkata, Opa Kyong, kamu datang di waktu yang tepat. Namun Kyong berkata, apakah waras? Dia pun bertanya-tanya apa maksudmu Opa? Kyong kembali berkata, apa kau pikir ini di lingkungan taman bermain? Apa yang kau lakukan jika kau memanggil monster karena kau mengeraskan suaramu? Semua orang pun berpikir kalau perkataannya benar. Benar juga kalau monster datang bagaimana? Jihye berkata mungkin begitu. Tapi lihatlah sekarang. Namun Lee Kyong berkata, sekarang apa? Aku bisa melihat dari belakang sana. Jadi aku memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi, seperti yang Anda katakan sebelumnya. Kami tidak tahu siapa penyerang dan korban dalam situasi ini. Tidakkah menurutmu semua orang akan takut jika kau memojokkan mereka? Seperti ini, Jihye berkata meski begitu, sudah jelas Haiyan yang telah salah. Namun Lee Kyung berkata, apa kau yakin tuan berkacamata itu tidak bersalah? Dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan hanya terdiam. Lee Kyung berpikir, kau tidak akan bisa, karena saat kau bilang begitu, semua kesalahan akan kembali kepadamu, kalian semua. Menyudutkan semua orang yang tak bersalah seperti ini. Aku tidak berpikir Tuan Kim Hyusung akan sangat senang, jika dia melihat apa yang terjadi di sini. Mereka pun mulai merasa tidak enak. Habislah kita jika kita disingkirkan oleh Tuan Kim. Selain itu dari yang aku lihat, Nona Haiyan tidak akan melakukan sesuatu seperti ini. Itu dipaksa, sepenuhnya dipaksa. Ji menjawab tapi bagaimana kau tahu itu Kyong Opa? Kau hanya bertemu beberapa hari yang lalu. Lee Kyong menjawab, lihat sini. Jika kau bertemu seseorang untuk pertama kali, dan berkata aku harap kita bisa mulai akur dari sekarang, apa itu sama dengan tidur bersamaku? Memang seberapa lama kau mengenal satu sama lain, dan menandai seberapa kedekatanmu. Semuanya, jangan sampai terpengaruh dengan omongannya, dan terlihat Jihye yang sedikit kesal, dan berkata katakan lagi dan pikirkan, dan mereka pun mulai berpikir. Setelah dipikir-pikir lagi, kita rasanya agak dipaksa. Tuan Kyong benar. Sejujurnya, setelah bantahan tadi, jadi selama ini bukan salah Haiyan, tapi terlihat mereka yang masih saja ada yang membenci Haiyan, dan mulai berpikir kalau Jihye sedikit berlebihan. Tuan Kyong sudah bisa memahami situasinya dengan baik. Jihye pun terlihat kesal dan berkata kalian ini apa-apaan. Yang benar saja Kyong Opa, ini adalah, belum selesai mengatakannya, Lee Kyong menunjukkan wajah yang mengintimidasi, menandakan dirinya yang telah menang. Perhatikan baik-baik Jihye, raja dari perkemahan ini adalah diriku. Kini angin telah berbalik arah, ke arah Lee Kyong. Dia kini menjadi seperti seorang raja. Dia berkata sungguh mengapa kalian semua malah berkumpul di sini. Kita seharusnya mengobati luka pria itu terlebih dahulu. Kalian berdua di sana. Tolong pindahkan tuan berkacamata itu, dan mereka berdua pun mengerti, dan semuanya silakan kembali ke pekerjaan kalian masing-masing, sebelum Tuan Hyunsung kembali, karena para monster bisa saja datang setelah apa yang terjadi. Aku akan meminta kalian untuk mulai keliling dan berpatroli. Jihye pun terlihat malu dan hanya bisa terdiam saja, karena semua perkataannya telah dibantah oleh Lee Kyong, dan Lee Kyong berkata kepada Haiyan, kamu ikut denganku sebentar ya. Namun terlihat orang-orang yang masih saja menggunjing Haiyan. Kayaknya Haiyan itu seperti penggoda ya. Bukannya kamu baru saja setuju dengan Tuan Kyong. Tak peduli apakah pria berkacamata itu orang aneh atau bukan. Ada benarnya juga kalau cewek itu pembuat masalahnya. Dari awal memang aku tidak begitu suka dengan Haiyan. Aku tidak tahu. Aku pikir apa yang Tuan Kyong katakan itu benar. Jadi rasanya yang kamu sampaikan itu agak terpaksa. Kyong pun berpikir, yang terpenting sebenarnya aku harus berada di posisi di mana dirimu disukai oleh orang yang memiliki kuasa di sana. Jihye benar-benar sangat kesal, dan Kyong terlihat menyuruh Haiyan untuk duduk. Pertama-tama silahkan duduk. Dia pun terlihat gemetarannya guys, dan meminta maaf kepada Kyong. Aku tidak kepikiran sampai ke sana. Aku hanya tidak tahu. Lee Kyong menjawab, aku paham. Kamu tidak salah apapun Nona Haiyan. Santai saja, dan ceritakan padaku tentang semua yang terjadi. Dia pun mulai mengusap air matanya, dan bercerita kepada Lee Kyong panjang lebar. Dia menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya,
dan Li Qiong pun mendengarkan semua cerita itu. Tapi sepertinya dia tidak mengerti inti dari cerita tersebut. Dia pun hanya iya-iya saja. Sejujurnya aku tidak paham sama sekali apa yang dia katakan. Tapi yang terpenting di sini ada kemampuan berempati. Dia pun berkata rasanya seperti berat sekali untukmu ya Nona Haiyan. Haiyan pun menjawab, aku sudah tidak apa. Apa sekarang? Terima kasih Tuan Qiong. Dia pun berkata tidak perlu berterima kasih kepadaku. Siapapun yang berada pada situasi tersebut, belum selesai mengatakannya. Nona Haiyan berkata bukan begitu maksudku. Terima kasih karena kau telah mempercayaiku. Kau terus-terusan membantuku sejak bertemu pertama kali. Walaupun aku belum berbuat apapun untukmu. Bolehkah aku bertanya, mengapa kau selalu membantuku? Dia menjawab aku hanya melakukan sesuatu yang aku percaya itu benar. Kalau aku disuruh mencari alasannya, aku punya adik perempuan yang seumuran denganmu Nona Haiyan. Saat aku melihatmu, aku selalu teringat dengan adik kecilku. Tapi sepertinya dia berbohong ya guys. Karena adiknya sebenarnya brutal. Mereka itu tidak mirip sama sekali. Tapi aku coba mainkan kata adik kecil, demi mendapatkan simpati dari Haiyan. Dan Haiyan pun berkata aku minta maaf. Sudah membuatmu jadi teringat dengan adikmu. Dia berkata tidak apa-apa kok. Bagaimana denganmu Nona Haiyan? Dan Haiyan menjawab aku punya 2 kakak perempuan. Tapi kami sudah lama sekali tak bertemu. Li Qiong pun bertanya lalu bagaimana kalau kedua orang tuamu? Dia pun menjawab aku tidak punya sama sekali. Qiong berkata sepertinya kita punya kesamaan. Dan mereka berdua pun sepertinya sudah tidak mempunyai orang tua lagi ya guys. Haiyan pun berkata jadi kita punya kesamaannya. Sepertinya begitu, Li Qiong berpikir. Baguslah kalau akhirnya kita punya kesamaan. Kalau begini aku bisa dengan mudah mendapatkan simpatinya. Dan meninggalkan kesan yang baik. Dia berkata kalau begitu, jika ini tidak mengganggumu, rasanya lebih nyaman kalau kita mengenal satu sama lain lebih jauh. Walaupun ini hanya keegoisanku, Haiyan pun terlihat malu. Dia berpikir tentang kejadian sebelumnya, dan bertanya tapi apa maksudmu bilang seperti itu? Li Qiong berkata, kenapa kita tidak boleh bicara lebih santai saja? Aku akan bicara lebih terbuka juga. Haiyan pun berkata oh baiklah, boleh saja. Aku mengerti Qiong Opa, dan Qiong pun menggunakan skill mata miliknya. Dia mengkonfirmasi talent dan limit pertumbuhan player Jung Hayang, dan dia sepertinya belum memiliki kelas. Namun ketika dia melihat talent grow limit, dia sedikit terkejut, karena dia memiliki potensi yang besar. Bahkan kalau dia ingin menjadi magician juga, dia akan menjadi magician yang berbeda dari Li Qiong, jadi tidak perlu khawatir. Aku harus bergegas untuk mengubah kelasnya menjadi magician. Apa sebaiknya aku mulai berdiskusi dengannya mengenai magic setelah kita lebih dekat? Tiba-tiba seorang datang dan berkata jadi apa? Ini waktu yang tepat. Qiong Opa. Apa kau punya waktu sebentar? Ternyata dia adalah Jihye. Li Qiong berpikir. Aku memang berpikir kalau dia akan mencariku. Tapi ini lebih cepat dari yang aku bayangkan. Dia berkata Haiyan, bisakah kau memberi kami waktu sebentar? Sepertinya kami harus berbincang sebentar. Dan dia pun sepertinya mengerti. Dan akan segera pergi dari tempat tersebut. Mereka berdua pun berpapasan. Li Qiong bertanya ada apa? Dia menjawab aku ingin meminta maaf. Itu karena menyebabkan keributan. Li Qiong berkata. Tidak apa-apa. Aku yang seharusnya meminta maaf. Kupikir reaksiku sedikit terlalu sensitif. Jihye berkata tidak. Akulah yang salah. Kau hanya melakukan yang seharusnya. Tapi Opa, bisakah kau membiarkanku untuk mengurus masalah ini? Setelah memikirkannya, aku merasa bersalah terhadap Haiyan dan juga pria berkacamata itu. Jika kau menyerahkannya padaku. Li Qiong pun menjawab lakukan saja semaumu. Sepertinya dirimulah yang mengurus tempat ini dari awal. Akulah yang salah karena melewati batas. Jihye berkata tidak. Bukan itu maksudku. Dia menjawab aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tapi akan lebih baik jika aku tidak ikut campur dalam persoalan apapun seperti barusan. Jihye, kau dan aku saling mengerti bahwa untuk orang seperti kita, yang tidak memiliki apapun dan kurang berbakat, satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup adalah melibatkan diri ke dalam politik. Seperti dirimu yang ingin menggenggam dan mengendalikan semuanya. Aku juga sama, jadi jangan lewati batas. Dan tiba-tiba Jihye langsung berdiri dan mendekati Li Qiong. Dia berkata Opa aku mengerti maksudmu. Aku tidak akan melewati batas di masa yang akan datang. Maafkan aku karena mengganggumu. Dia pun menjawab kau tidak menggangguku. Jihye berkata aku serius. Sudah kubilang kalau aku tahu apa yang kau pikirkan.
Kau tahu Kyong Opa, aku menyukai orang yang ambisius. Semakin aku melihatmu, semakin aku sadar kalau kau adalah tipeku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita menjadi semakin akrab? Satu sama lain dari sekarang. Dia menjawab dan apa untungnya bagiku? Jihye berkata Jung Haiyan, bukankah kau ingin mengaturku karena kau ingin terlihat baik di depannya? Gadis itu lemah. Jadi aku yakin kalau dia memiliki banyak musuh selain pria sebelumnya. Aku akan menjaga pergerakannya. Kau harusnya mengerti apa yang aku maksud. Dan Li Qiong pun berkata, memang kupikir kita sangat mirip. Jihye berkata itu benar. Sepertinya memang begitu. Kau adalah belahan jiwaku. Dan mereka pun langsung berciuman ya guys. Tiba-tiba banget nih guys. Dan beberapa hari kemudian, terlihat seseorang yang membuat panggung, dan pria kacamata yang sebelumnya meminta maaf di depan publik. Aku meminta maaf semuanya, karena sudah membuat semua orang khawatir. Saya benar-benar ingin meminta maaf sedalam-dalamnya juga kepada Nona Haiyan. Dan mereka semua pun mulai ngomong tentang Keong dan juga Jihye, bahwa Jihye kini telah pergi ke sisi Kyong. Mungkin itu alasan pria berkacamata itu meminta maaf. Tapi, sepertinya tangan Jihye terikat. Jujur saja Kyong berada di atas Jihye. Maksudnya Jihye tidak bisa bertindak dengan bebas. Atau dibatasi gitulah guys pokoknya. Kudengar Kyong sangat menyanjung Haiyan atau sesuatu seperti itu. Apa bagusnya si Haiyan yang semua orang bicarakan? Mungkinkah dia berpura-pura linglung dengan sengaja? Terlihat Kyong yang mendengar percakapan mereka. Namun dia hanya terdiam. Dan kemudian mengingat di malam sebelumnya, dia berkata kepada Jihye, sebagai gantinya tangani pria berkacamata itu dengan caramu sendiri, dan awasi Haiyan untukku. Langsung beritahu aku jika terjadi sesuatu yang tidak biasa. Jihye berkata iya kesimpulannya. Kamu memintaku untuk menanganinya dengan baik sehingga orang-orang tidak berisik lagi kan? Ketika melakukannya, yang harus aku lakukan adalah membuat sebuah lingkungan di mana Haiyan tidak mempunyai pilihan selain bergantung padamu. Pasti memang ada sesuatu tentang gadis itu, mempertimbangkan bagaimana Opa terobsesi seperti ini padanya. Namun dia berkata kau tidak perlu tahu Nona Jihye. Namun tiba-tiba dia pun merinding mendengar Li Qiong memanggilnya dengan sebutan Nona, dan bertanya, bagaimana kau berkata seperti itu? Apa maksudmu memanggil Nona secara tiba-tiba? Opa sangatlah lucu, wajahnya pun terlihat memerah. Li Qiong berpikir, Jihye sangat ahli dalam berpolitik. Hanya melihat dari bagaimana atmosfer di sini berubah. Sejujurnya, kupikir itu pilihan yang tepat bekerja sama dengannya. Berkat itu, aku harus mendengarkan rengekan Haiyan tentang keadaan selama berhari-hari. Terlihat beberapa waktu kemudian, Haiyan yang curhat dengan Li Qiong. Dia berkata sungguh melegakan kau ada di sini. Kau bahkan mengajariku sihir setiap hari setelah itu. Dia berkata tidak kok. Akulah yang seharusnya lega. Karena kau di sini, dia berpikir sudah kuduga. Belajar bersama adalah hal terbaik untuk semakin akrab. Terlihat mereka berdua yang sedang belajar sihir ya guys. Li Qiong menunjukkan sebuah sihir. Dengarkan suaraku, dan jawablah Flame. Muncul api dari tangannya. Haiyan pun sangat kagum melihatnya. Nyatanya aku tidak hanya berfokus pada Haiyan akhir-akhir ini. Pada dasarnya Dio dan aku melakukan yang terbaik dalam berlatih sehingga kami bisa terbiasa dengan kelas Shieldman dan Mage. Gambaran, membayangkannya yang terpenting. Contohnya, jika kau ingin memanggil api seperti ini, kau harus merapalkan mantra sambil membayangkan api yang asli. Tapi sepertinya itu tidak berhasil. Semua rapalan yang bisa kupikirkan terlalu cuni. Dia berkata Haiyan, di kasusmu, karena situasimu tidak berubah selama beberapa hari, itu mungkin karena kau tidak bisa menggunakan sihirmu hingga mendapatkan kelas. Meski begitu, kau akan ikut bersama kami untuk berburu bersama Hyun Sung secepatnya. Ayo tetap berlatih bersama hingga saat itu. Dan dia pun mengerti. Serahkan saja padaku Opa. Aku akan melakukan yang terbaik. Li Qiong berkata baiklah. Sekarang mari kita akhiri saja untuk hari ini. Namun dia tiba-tiba berkata Opa. Sebenarnya ada sesuatu yang kurang aku pahami. Manaku meningkat lagi baru-baru ini. Dia pun sangat terkejut mendengarnya. Dan berpikir syukurlah. Kerja bagus. Harta karunku. Kau tumbuh dengan baik dan cepat. Dia akan mendapatkan kelas sebentar lagi. Itu bagus. Mari. Kita lihat seberapa tinggi jadinya. Dia pun menggunakan skill mata miliknya. Dia pun terlihat sangat terkejut. Terlihat di sana kelasnya menjadi mage. Bagaimana menjadi seorang mage? Peringkat heroik. Anda memperoleh pemahaman yang sempurna tentang fondasi.
dan pengetahuan dasar tentang sihir dan mana, stat mana meningkat secara permanen sebesar 2. Potensi pertumbuhan Anda meningkat secara dramatis. Dia sangat terkejut apa-apaan ini. Dia sudah menjadi seorang mage. Haiyan pun bertanya dengan wajah polosnya. Aku masih tidak tahu bagaimana cara menggunakan mana. Li Qiong pun menyadari. Dia sepertinya berbohong kepadaku. Sejak kapan sebenarnya?